Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan, bertemu kami channel Arum Misteri. Kali ini kita akan membahas misteri kemistisan Gunung Karang dan sejarah di masa silam. Di Gunung Karang terdapat petilasan atau tempat peninggalan masa lalu. Salah satunya yaitu Sumur Tujuh Gunung Karang. Sejarah yang melegenda di masyarakat tentang keberadaan Sumur Tujuh tersebut dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin ketika ditantang bertarung adu kesaktian oleh Prabu Puncuk Umum. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan tolong klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru yang kami buat. Gunung Karang dikenal penuh legenda. Konon katanya gunung ini adalah tempat perkumpulan para wali sedunia. Di sisi lain, Gunung Karang juga konon katanya tempat perkumpulan para jin sedunia. Gunung Karang memiliki dua bagian, yaitu yang putih dan yang hitam. Bagian yang putih adalah tempat perkumpulan para wali sedunia dan sebaliknya. Bagian hitam juga tempat perkumpulan para jin sedunia. Gunung Karang kerap menjadi wisata religi pilihan bagi warga Banten dan banyak juga wisatawan atau penziarah dari luar Banten. Maka tidak heran jika dibutuhkan arahan khusus dari Kuncen bagi siapapun yang hendak mendaki Gunung Karang yang dikeramatkan ini. Gunung Karang kerap dijadikan wisata religi pilihan bagi warga Banten, bahkan dari luar Banten. Biasanya tujuan utama para pendaki mendaki gunung ini adalah situs keramat Sumur Tujuh yang terletak di puncak Gunung Karang dengan ketinggian 1778 mdpl meter dari permukaan laut. Sejarah lain dari Sumur Tujuh berkaitan erat dengan pertarungan Sultan Hasanuddin saat ditantang berperang oleh Prabu Puncuk Umum. Pertarungan sengit keduanya terjadi di puncak Gunung Karang. Setelah menaklukkan Prabu Puncuk Umum, Sultan Hasanuddin merasakan kehausan lalu bermunajat kepada Allah untuk memohon air minum. Kemudian sang sultan menancapkan tongkatnya di atas tanah. Atas izin seketika itu keluarlah 7 mata air menyembur dari dalam tanah. Tepat di tempat menancapkan tongkat inilah yang sekarang disebut situs keramat Sumur Tujuh Gunung Karang. Selain Sumur Tujuh, ada juga situs keramat di Gunung Karang, seperti Batu Menhir, petilasan Sultan Maulana Hasanuddin, makam Syekh Rako, dan makam Syekh Karan. Gunung Karang adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Gunung Karang ini masuk ke dalam kelompok tropovulkanologi yang berpotensi meletus. Meski begitu, warga di sekitar Gunung Karang meyakini bahwa gunung keramat ini dijaga oleh para wali, dan Gunung Karang ini merupakan gunung terbesar yang ada di Provinsi Banten. Banten di era tahun 1500-an dikuasai oleh kerajaan Hindu di bawah pimpinan 4 orang raja yang terkenal dengan kesaktiannya. Pada saat itu, siapa yang kuat maka dialah yang berkuasa. Pasukan dari Portugis, Belanda, dan Inggris begitu mudah masuk ke kawasan Banten. Dapat disimpulkan bahwa
Pada saat itu, Banten dipenuhi oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pada tahun 1526, Kerajaan Denmark mengutus Sultan Cirebon, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang dikenal dengan Sultan Gunung Jati, bersama putranya Sultan Maulana Hasanuddin untuk segera pergi ke Banten. Pada waktu itu belum ada kendaraan bermesin, namun atas izin Allah, jarak antara Cirebon dan Banten dapat mereka tempuh hanya dalam kurun waktu 1 jam. Setibanya di Banten, Sunan Gunung Jati bersama putranya Sultan Maulana Hasanuddin pergi menuju Banten dan mendapatkan kabar bahwa adanya kerajaan yang kokoh di Banten yang dikuasai oleh 4 orang raja yang bernama Raja Sima, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Melihat raja-raja Banten yang begitu kuat, Sunan Gunung Jati bersama Sultan Maulana Hasanuddin berpikir keras dalam mencari jalan untuk mengalahkan keempat raja tersebut agar dengan mudahnya mengislamkan kerajaan Banten. Kerajaan Denmark hampir mengutus bala tentaranya ke Banten, namun Sunan Gunung Jati menahan dengan alasan bala tentara kerajaan Denmark tidak akan mampu menaklukkan raja-raja Banten yang begitu kuat. Akhirnya, Sunan Gunung Jati bermunajat kepada Allah dan mendapatkan isyarat atau petunjuk untuk segera pergi ke Gunung Pulasari. Setibanya di puncak Gunung Pulasari, ternyata di sana terdapat kerajaan yang kokoh yang dikuasai oleh 4 orang raja tersebut. Kemudian Sunan Gunung Jati bermunajat kepada Allah dan mendapatkan isyarat untuk segera pergi ke Gunung Karang. Di tengah perjalanan menuju Gunung Karang, ternyata di antara Gunung Karang dan Gunung Pulasari ada seorang yang sedang bertapa. Lalu Sunan Gunung Jati menyapanya dan orang yang bertapa itu pun membuka matanya. Begitu matanya terbuka, terjadilah adu kekuatan mata antara Sunan Gunung Jati dan dengan orang yang bertapa itu. Selanjutnya, tidak heran adu kesaktian kekuatan mata. Lalu orang itu bangun dan jadilah adu kekuatan batin antara keduanya. Setelah 7 hari pertarungan keduanya berlangsung, barulah orang yang bertapa itu tumbang di tangan Sunan Gunung Jati. Dan ternyata orang yang bertapa itu bernama Brata Guru Sampang. Setelah mengaku kalah dengan Sunan Gunung Jati, hidayah dari Allah menghampiri Brata Guru Sampang dan dia pun membaca 2 kalimat syahadat dan menyatakan dirinya memeluk agama Islam atas bimbingan langsung dari Sunan Gunung Jati. Setelah mendapatkan hidayah, Brata Guru Sampang melepas dan tidak mau ikut campur urusan soal Gunung Karang, Gunung Pulasari, dan Banten setelah memutuskan hijrah ke daerah lain. Setelah berhasil mengislamkan Brata Guru Sampang, lalu Sunan Gunung Jati memerintahkan putranya Sultan Maulana Hasanuddin untuk bertapa di atas sebuah batu hitam berukuran 2 meter persegi yang diberi nama Watu Gigilang. Sunan Gunung Jati berpesan bahwa syarat untuk lulus dari bertapaan Sultan Hasanuddin harus menghilangkan keangkuhan dalam dirinya dan meyakini dalam hati bahwa semesta alam beserta isinya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya, ketika Watu Gigilang itu telah terangkat, berarti Sultan Hasanuddin telah lulus dari pertapanya. Maka bertapanya Sultan Maulana Hasanuddin
hingga waktu yang tidak disebutkan. Begitu Sultan Hasanuddin terus betapa, ternyata beliau didatangi oleh berapa guru Sampang yang telah memeluk agama Islam. Dan saat itu Watu Gigilang terangkat dengan sendirinya sehingga berubah menjadi batu pancawarna. Setelah Watu Gigilang terangkat, tiba-tiba Sunan Gunung Jati datang dan berkata bahwa Sultan Maulana Hasanuddin telah lulus dari betapanya. Lalu memerintahkan putranya itu untuk segera pergi ke Banten, girangnya untuk melawan raja-raja Banten dengan membawa dan memanfaatkan kekuatan Watu Gigilang. Sunan Gunung Jati menjelaskan bahwa sumber kekuatan Banten berada di Watu Gigilang tersebut. Bahkan siapapun yang ingin menjadi Sultan Banten, jika batu ini tidak ada di Banten, maka tidak akan diangkat oleh siapapun. Singkat cerita, berangkatlah Sultan Maulana Hasanuddin ke Banten Girang dengan menjinjing Watu Gigilang. Kemudian mulailah Kerajaan Demak mengutus bala tentaranya untuk ikut menyerang Kerajaan Banten. Pasukan Demak saat itu sangatlah sedikit, tidak setara dengan pasukan Banten yang begitu banyak. Sebelum lagi ditambah pasukan Belanda dan Inggris, kekuatan militernya luar biasa. Begitu berperang 10 kali lipat kekuatan Kerajaan Banten nyaris menghabisi bala tentara Kerajaan Demak yang hanya sedikit. Melihat kondisi genting, Sultan Maulana Hasanuddin segera berangkat ke Gunung Karang dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tidak satu pun kekuatan yang aku miliki saat ini. Tugasku ingin menegakkan kalimat Allah dan mengislamkan Banten. Dengan tugas dari Kerajaan Demak dan ayahku, maka aku memohon pertolongan darimu. Atas izin Allah, tiba-tiba muncul 2 elemen dahsyat, yaitu air dan angin. Air yang turun dari puncak Gunung Karang menyebar ke 2 arah, satu ke arah barat dan satu lagi ke arah Karang. Satu disusul oleh elemen angin yang muncul dari daerah pasir angin, datang dengan mudah menghantam Kerajaan Banten. Singkat cerita, akhirnya Sultan Maulana Hasanuddin berhasil menjatuhkan keempat Raja Banten beserta kerajaannya. Mulai dari situlah awal mulanya penyebaran dan kejayaan Islam di tanah Banten. Pada tahun 1552 Masehi, Sultan Hasanuddin resmi diangkat menjadi Sultan pertama di Banten. Beliau berkuasa di Banten dalam rentang waktu 1552 Masehi sampai 1570 Masehi. Lalu tali perjuangannya diturunkan oleh putranya yang bernama Sultan Maulana Yusuf sebagai Sultan Banten yang kedua. Demikian sejarah keramat Gunung Karang yang sangat luar biasa. Jadi tidak heran jika gunung ini begitu dikeramatkan oleh warga Banten. Sebab Gunung Karang adalah titisan dari para leluhur Banten. Jika suatu saat timbul kekacauan di Banten, akan turun pasukan dari Gunung Karang untuk memperbaiki kondisi Banten. Apapun Watu Gigilang yang menjadi sumber kekuatan Banten saat ini berada di genggaman cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin yang saat ini tidak tinggal di Banten. Warga Banten hanya tinggal menunggu kehadiran Watu Gigilang itu, sehingga tanah Banten akan kembali menentukan kejayaannya.